Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Tito Argianto, NIM D02180067, kelas PKO 5B. Mata kuliah Sosiologi Olahraga, Fakultas FKIP Universitas Tunas Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi olahraga dalam masyarakat dari buku Sosiologi Olahraga karya Profesor Dr. Yanuar Kiram tahun 2018 sebagai ujian tengah semester, di mana terdapat 4 fungsi antara lain: 1. Fungsi keseimbangan sosial, 2. Fungsi kemasyarakatan, 3. Fungsi pendidikan, 4. Fungsi pelestarian dan akulturasi budaya. Selanjutnya, perkembangan olahraga semakin pesat. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Di antaranya iptek, bisnis dalam olahraga, dan industri olahraga. Perkembangan olahraga yang demikian terjadi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. Perkembangan olahraga harus dikontrol dan dikendalikan agar perkembangannya olahraga selalu berada pada posisi dan misi kemanusiaan. Olahraga diharapkan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan kemanusiaan seperti aspek kesehatan, interaksi sosial, pembentukan karakter, pendidikan, industri, ekonomi, lapangan kerja, bahkan sampai pada membawa misi perdamaian dunia. Di beberapa negara, dan salah satunya di Indonesia, olahraga diyakini sebagai salah satu proses pembentukan karakter nasional. Namun, di sisi yang lain, seringkali tidak disadari oleh semua orang bahwa olahraga muncul sebagai ruang kontroversial yang senantiasa luput untuk disadari. Sebuah kebanggaan akan kemenangan kerap kali menenggelamkan makna terdalam dari olahraga yang semestinya harus dijaga. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengurusi masalah olahraga, pemerintah Indonesia mengamanatkan perihal ini dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 19 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dibeberkan bahwa secara struktur olahraga dibagi menjadi 3 ruang, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Namun pada kenyataan, ketika kita mengamati fenomena yang muncul, bahwa setiap kali perbincangan olahraga mengemuka, maka yang selalu dijadikan sandaran adalah olahraga prestasi. Olahraga muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk. Titik pergeseran nilai-nilai terhadap olahraga sebagai kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer merupakan suatu indikator bahwa olahraga telah menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Olahraga telah menjadi bagian budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Titik pada kenyataannya, olahraga telah ambil bagian dalam pembentukan perilaku sosial masyarakat. Ini berarti olahraga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Titik-titik kehadiran olahraga dalam masyarakat membawa fenomena tersendiri dan spesifik. Fenomena tersebut kemudian mengalir dan kemudian memunculkan lagi fenomena yang lebih spesifik, yaitu perilaku masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Oleh karenanya, pembangunan dan pembinaan olahraga harus mengkaji secara komprehensif setiap aspek pembangunan dan pembinaan olahraga, terutama manusianya itu sendiri. Karena manusia merupakan pengambil kebijaksanaan keputusan dan perilaku dari aktivitas olahraga. Olahraga memiliki nilai-nilai luhur dan bersifat universal. Olahraga mendorong dan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi sosial. Olahraga mengevakuasi atau membongkar keterasingan sosial, di mana sosiologi olahraga bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan ilmu yang dikembangkan dari ilmu sosiologi dan didukung oleh ilmu
psikologi. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi berpendapat bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial dan yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan sosial. Titik proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan. Fenomena keolahragaan mengalami dinamika begitu pesat, merambah ke dalam seluruh aspek kehidupan olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran jasmani dan kesehatan, tetapi lebih dari itu, berkembang menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah yang ada dalam olahraga yang dilakukan dengan pendekatan dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk semakin memantapkan keyakinan olahraga merupakan mikrokosmos peri kehidupan masyarakat, artinya fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga dengan terdapatnya nilai, norma, peranata, kelompok, lembaga, peranan, status, dan komunitas. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antar individu atau kelompok secara dinamis sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisinya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah fungsi olahraga dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.